Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak berjumpa kembali di mata pelajaran informatika kelas 7. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang flowchart, melanjutkan materi yang kemarin. Anak-anak, flowchart itu adalah gambar atau biasa dikenal familiar dengan diagram alur yang memiliki aliran bisa satu atau dua arah yang berlaku secara berkesinambungan. Simbol-simbol flowchart itu bermacam-macam anak-anak ya, tapi biasanya paten. Untuk simbol yang pertama ini biasa disebut dengan terminal ya. Simbol yang kedua ini adalah proses. Simbol yang ketiga ini adalah bisa input atau output. Simbol yang ketiga ini decision untuk menggambarkan suatu keputusan atau pilihan proses tapi hasilnya itu bisa lebih dari satu, dua pilihan ya atau tidak. Kemudian ada predefined process. Kemudian ini namanya terminal. Terminal ini bisa diletakkan di awal atau di akhir. Biasanya untuk simbol start dan end. Kemudian yang kedua ini namanya adalah proses, digunakan untuk menggambarkan proses dari sebuah flowchart. Yang ketiga ini namanya adalah input atau output. Jadi ini bisa berupa masukan atau keluaran. Outputnya itu bisa output dicetak maupun tidak dicetak. Output tidak dicetak itu bagaimana? Yaitu output yang bisa dijadikan sebagai proses ulang. Kemudian yang keempat ini adalah decision. Decision itu menggambarkan keputusan atau proses yang memberikan hasil dua kemungkinan. Ya, bisa ya, bisa tidak. Nah, kalau ya nanti diproses untuk dicetak atau keluaran ya output. Kalau tidak nanti bisa looping atau proses mengulang kembali. Kemudian yang kelima ini adalah predefined process, yaitu menggambarkan proses yang masih bisa dijabarkan dalam algoritma. Gambar yang keenam ini adalah flow line atau alir, garis alir ya. Kemudian gambar yang ke-7 itu adalah one page connector atau penghubung dalam satu halaman. Kemudian ada off page connector, ini penghubung tapi pindah halaman ya. Halamannya berpindah, bukan berada pada satu halaman. Kemudian ada ini namanya adalah output ya, print atau output ya, output dicetak, hasil keluarannya itu dicetak. Kemudian ini namanya adalah preparation. Preparation itu fungsinya adalah bisa kalian lihat di buku kalian. Preparation itu fungsinya pemberian harga awal. Anak-anak ya, untuk pemberian harga awal. Nah, ini nanti saya jelaskan dari contoh yang kemarin. Kalau kemarin kalian Bu Is kasih contoh bagaimana cara membuat telur mata sapi ya. Itu kan kalian Bu Is suruh membuat algoritma tapi dalam bentuk deskripsi. Nah, ini nanti kita menjabarkannya dari bentuk deskripsi ke bentuk flowchart. Nah, contoh soal yang kemarin adalah algoritma membuat telur mata sapi. Nah, ini algoritma yang ada ini adalah dalam bentuk deskripsi. 1. Nyalakan kompor. 2. Letakkan wajan di atas kompor. 3. Masukkan 1 sendok minyak goreng. 4. Masukkan telur ke wajan. Ya. 5. Taburkan sedikit garam ke atas telur. Nah, setelah telurnya matang, maka pindahkan telur ke piring. Ini adalah algoritma dalam bentuk deskripsi. Kemudian yang terakhir langkahnya adalah matikan kompor. Nah, ini dalam bentuk deskripsi. Jadi alurnya itu berdasarkan pemikiran kita, hasil pemikiran kita ya. Tetapi secara step by step yang masuk akal, tahap demi tahap, tahapannya itu masuk akal. Nah, dari proses deskripsi ini, dari algoritma bentuk
deskripsi ini nanti kita jabarkan ke dalam bentuk flowchart yang tadi, yang ada simbol-simbolnya tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kan start. Start itu berarti awal ya. Setelah mengawali, baru kemudian diberikan masukan. Masukannya itu apa? Siapkan peralatan masaknya. Nah, peralatan masak itu terdiri dari apa saja? Ya wajan, ya kompor, ya sutil, ya banyak kan ya, piring. Nah, itu namanya peralatan memasak. Baru masukkan yang dimasukkan apa lagi? Masukkan minyak. Nah, masukkan minyak ini setelah kompornya dinyalakan kan, masukkan minyak. Setelah ditunggu, masukkan minyaknya, ditunggu sudah panas, baru kemudian masukkan telur, masukkan garam. Sebenarnya tulisan masukkan ini nggak harus ditulis, nggak apa-apa, karena simbol seperti ini itu sudah mewakili bahwa ini adalah masukan atau poin-poin yang harus dimasukkan dalam proses pembuatan telur mata sapi. Nah, berikutnya yaitu simbol processing. Simbol processing yaitu nyalakan kompor. Nyalakan kompor ini tidak hanya kompornya saja yang dinyalakan, ya wajannya diletakkan di situ, ya ditunggu sampai minyaknya, setelah minyak panas, setelah minyak dimasukkan ditunggu sampai minyaknya panas. Baru kemudian kalau telurnya sudah dimasukkan, ya goreng telurnya ya dibalik. Prosesnya itu kan digoreng, ditunggu sampai agak kecoklatan, dibalik. Setelah dibalik, tunggu sampai prosesnya matang. Bagian tidak hanya pinggirnya saja, tapi juga bagian tengahnya. Itu namanya dia proses memasak telur mata sapi. Setelah dipastikan telurnya bagian pinggir dan tengahnya itu matang, maka baru menghasilkan telur mata sapi yang sudah matang. Ini berarti simbol output ini ya, output. Nah, setelah menghasilkan telur mata sapi yang sudah matang, maka prosesnya berakhir, sehingga ini simbolnya mewakili terminal N. Nah, untuk ini anak-anak, ini kan masih penjabaran pembuatan algoritma untuk membuat telur mata sapi. Kan masih kita bisa nalar ya karena ini kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Coba kita jabarkan dalam bentuk soal yang lain. Nah, di sini saya minta membuat algoritma mencari hasil penjumlahan 2 buah data. Penjumlahan ya, 2 buah data. Jadi datanya itu ada 2. Nah, maka kalian harus membuat algoritma dalam bentuk deskripsi dulu. Nah, yang pertama, masukkan data A. Kenapa A? Karena di sini diminta datanya ada berapa? 2. Maka ada 2 data yang berbeda. Maka masukkan data A. Baru kemudian masukkan data B. Ini berarti masukkan proses memasukkan data. Karena datanya ada 2, maka ada A, ada B. Harus diinisialisasi dengan nama yang berbeda. Baru kemudian prosesnya yaitu jumlahkan data A dan data B. Ini proses anak-anak. Baru kemudian menghasilkan keluaran. Keluarnya berupa apa? Yaitu hasil penjumlahan 2 data yang siap dicetak. Ini adalah hasil. Nah, ini adalah algoritma dalam bentuk deskripsi. Sekarang kita masukkan atau kita jabarkan ke dalam algoritma dalam bentuk flowchart. Nah, pertama harus ada terminalnya dulu. Terminalnya ya anak-anak dipikir bentuknya apa tadi? Nah, terminalnya adalah terminal start. Nah, ini anak-anak. Kemudian ada panahnya ya, panah, line. Ya, ada line-nya ya, flow line, alur lah, ya jalurnya turun ke bawah. Langkah kedua apa? Nah, ini harus ada masukan. Simbol masukan seperti apa? Nah, ini simbol masukan, yaitu jajaran genjang. Nah, saya tidak menuliskan masukkan data A, masukkan data B, itu tidak perlu. Ya, boleh kalian tulis, tapi sebenarnya itu tidak perlu. Kenapa? Karena simbol jajaran genjang ini sudah mewakili perintah bahwa A, B ini harus dimasukkan. Ini adalah simbol
input. Setelah inputnya dimasukkan, baru kemudian proses berikutnya adalah apa? Alur berikutnya apa? Yaitu proses menjumlahkan data A dan data B. Nah, prosesnya diwakili dengan simbol 4 persegi panjang seperti ini. Prosesnya bagaimana? Di sini perintahnya adalah menjumlah, ya, penjumlahan. Berarti JML, saya wakili penjumlahan itu JML. JML itu apa simbolnya? Plus. Jadi A sama dengan A ditambah B. Nah, jumlah sama dengan A ditambah B. Nah, setelah diproses, itu dia menghasilkan keluaran. Keluarannya berbentuk apa? Nah, ini keluarannya. Jumlah ini masuk ke dalam keluaran atau output. Apakah proses ini sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai harus diakhiri dengan terminal berupa N. Sampai di sini jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, maka saya ingin kalian berusaha untuk melancarkan, mencoba ya. Mencoba di buku tulis kalian dengan soal seperti ini nanti ya. Buat algoritma dalam bentuk deskripsi seperti tadi, deskripsi yang bentuk ditulis dulu, dan flowchart yang bentuk diagram alir tadi untuk menghitung hasil perkalian. Maaf, saya tambahi, ini adalah hasil perkalian 2 buah data. Diingat, hasil perkalian 2 buah data. Nah, langkah-langkahnya kalian ya, tulis tugasnya itu pada buku catatan masing-masing atau buku tulis masing-masing. Setelah tugasnya itu diselesaikan, foto ya, difoto, tugasnya tadi difoto. Setelah difoto, kirim foto tersebut ke WA Bu Is secara langsung. Jangan lupa disertai nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Tugas itu harus diselesaikan tepat waktu. Jadi kalau jam pertama selesainya hanya sampai jam 9.30. Ya, jadi ngirimnya mulai jam 9.30 ke atas atau sebelum jam 9.30 sudah selesai, monggo langsung dikirimkan. Jadi harus selesai pada hari ini juga. Jelas anak-anak? Bisa dipahami? Ini soalnya agak kurang ya, saya tambah, yaitu menghitung hasil perkalian 2 buah data. Ingat, 2 buah data. Jelas? Nah, yang ditulis algoritmanya ada 2 macam, dalam bentuk deskripsi dan dalam bentuk flowchart. Silahkan dicoba anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian berhasil. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.